Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, jalan bahagia. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jalan bahagia. Saudaraku, siapakah yang tidak ingin bahagia dalam hidup ini? Semua orang menginginkan kehidupan yang berbahagia. Semua orang menginginkan ketenangan. Semua orang menginginkan damai sejahtera. Tapi kenyataannya saudara, tidak semua orang benar-benar hidup bahagia. Tidak semua saudara. Kekayaan, nama baik, popularitas, terus kemudian keberhasilan, kesuksesan sama sekali tidak menjamin kebahagiaan. Artinya saudara, kebahagiaan tidak terletak pada semua itu. Berapa banyak kita lihat di media, di televisi, di surat kabar, orang-orang yang mereka kaya raya, tapi kemudian berakhir di penjara, tapi kemudian memakai obat terlarang, kemudian sampai overdosis, dan setelah dicari tahu ternyata hidupnya tidak bahagia. Bahkan saudara, beberapa tahun lalu seorang selebriti terkenal dari Korea Selatan, muda, cantik, followers banyak, kaya raya, disanjung orang, dan banyak orang pengen hidupnya seperti dia. Tapi betapa terkejutnya media kalau kemudian selebriti muda ini mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Tidak lama setelah itu temannya juga menyusul. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa dia melakukan itu? Bukankah dia cantik? Bukankah dia punya karir yang cemerlang? Bukankah dia kaya? Bukankah dia banyak followers? Kenapa dia melakukan hal itu? Sederhana saudara, karena tidak punya kebahagiaan, karena tidak punya damai sejahtera, karena tidak punya ketenangan. Dan saya berdoa saudara betul-betul bahagia. Apa rahasia bahagia? Seperti apa jalannya bahagia? Nah, kalau kita baca dalam Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 17 sampai ayat 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu
akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya, dan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudara, diberitahu di sini jalan menuju kebahagiaan. Dikatakan begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Berarti saudara, kita mesti mencari tahu apa saja perintah-perintah Tuhan. Ada banyak sekali perintah Tuhan di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka ada akibatnya. Akibatnya damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Untuk itu saudara, kalau kita mau memiliki damai sejahtera yang tidak pernah kering, maka cari tahu apa saja perintah-perintah Tuhan. Selidiki saudara. Dan apabila kita memperhatikan serta melakukannya, maka damai sejahtera itu akan mengalir. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, firman Tuhan juga berkata di kitab Yosua di pasal pertama, dikatakan, renungkanlah firman Tuhan, renungkanlah Taurat Tuhan, renungkan siang dan malam, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada kata renungkan, jangan menyimpang, maka kemanapun kau pergi, engkau akan beruntung. Jadi saudara, ada banyak hal yang kemudian dijanjikan dan kita akan alami apabila kita memperhatikan perintah atau Taurat atau pesan Tuhan. Maka akan ada damai sejahtera, akan ada kebahagiaan, bahkan saudara akan ada keberuntungan. Untuk itu saudaraku, jangan letakkan kebahagiaan kita pada harta benda. Karena kalau harta benda itu hilang, hilanglah kebahagiaan itu. Jangan letakkan kebahagiaan kita kepada sanjungan orang. Karena ketika orang tidak menyanjung, maka hilanglah kebahagiaan itu. Jangan letakkan kebahagiaan kita pada uang. Kalau uang itu hilang, maka hilanglah kebahagiaan itu. Dan lain-lain. Semua yang fana di dunia ini, jangan letakkan kebahagiaan kita di situ, saudara. Karena ujungnya jadi fana. Letakkanlah kebahagiaan kita pada tempat yang benar, yaitu merenungkan, memperhatikan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan saya percaya saudara, akan ada kebahagiaan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, kalau kita merenungkan bagaimana Yesus ketika bersabda di bukit bahagia, Yesus membahas tentang rahasia bagaimana hidup berbahagia. Kalau saudara nanti baca, ambil waktu saudara, dikatakan dalam Roma 14 ayat 17 sampai 19, dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan apa yang berguna untuk saling membangun. Saudara, kalau kita mengejar kebenaran, kalau kita mengejar hidup berkenan kepada Allah, maka apa yang terjadi saudara? Ada damai sejahtera,
ada sukacita saudara. Jadi jangan letakkan kebahagiaan kita pada apa yang fana, tapi letakkanlah hidup kita, letakkanlah kebahagiaan kita pada perintah Tuhan, pada mengejar kerajaan Allah. Dan lihatlah, kebahagiaan itu akan mengalir atas kehidupan kita. Dan saya berdoa, saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini karena Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami diingatkan untuk kami bisa berbahagia, kami harus memperhatikan, merenungkan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka damai sejahtera kami tidak akan pernah kering. Maka kebahagiaan kami akan seperti gelombang laut yang terus mengalir. Bahkan damai sejahtera, sukacita menjadi bagian kami ketika kami mengejar kerajaan sorga, kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.